Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Isra ayat 9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, dan bahwa bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hasniah Hasan, Master Science, Ibu-ibu pengurus, pengamal, dan awards, Ibu Jailani yang mewakili Ibu Ketua PKK Manyarjo karena beliaunya berhalangan hadir, dan hadirin semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah sekali ini kita semua bisa berkumpul di ruangan Balai RW Manyarjo dalam rangka menerima kunjungan tim pembina, pengamal, dan awards. Tadi sudah sebelum Bunda Hasniah rawuh, tadi sudah sepintas dijelaskan, ya lengkap sih dijelaskan oleh Bu Umar, apa itu pengamal dan apa itu awards bagi ibu-ibu yang belum tahu. Dan di sini saya menambahkan bahwa pengamal salah satu kegiatannya setiap Sabtu minggu ketiga itu ada pengajian di Masjid Al-Akbar. Barangkali ibu-ibu ada yang berkenan hadir, itu setiap Sabtu minggu ketiga pengamal, pengajian Muslimah Al-Akbar. Kemudian awards tadi juga sudah diceritakan oleh Ibu Umar lengkap, bahkan sepintas tadi sudah ada tambahan calon anggota baru award 1. Semoga ibu-ibu di sini yang belum, monggo ikutan mendaftar, karena dengan ikut awards ini lain ya. Kalau mungkin kita semua sudah baca sendiri di rumah, tapi dengan awards itu kita lebih disiplin, dan kita bacanya bukan hanya Arabnya saja, tapi setiap hari artinya kita baca. Dan 1 juz 1 minggu itu kira-kira 7 bulan khatam. Kalau toh kita baca sendiri mungkin bisa khatam 7 bulan, tapi mungkin ya kebanyakan artinya lewat, nggak selalu setiap hari dibaca. Jadi kalau sekali lagi kalau ikut awards ini benar-benar mantap, kita ngaji, kita baca artinya sekalian, 7 bulan selesai,
Bagaimana kalau selesai kita ulang lagi. Jadi kita ulang lagi dan selamanya kita mencintai Al-Quran. Itu tadi sekilas tentang pengamal dan awards yang di bawah binaan Buddha Hasmiyah. Kemudian sekarang mohon diizinkan kami mewakili ibu-ibu menjelaskan sedikit kegiatan ibu-ibu muslimah Manyarjo. Jadi kita di sini juga ada pengajian rutin, majelis taklim di Masjid Ulil Albab yang kebetulan masjidnya beliau-beliau ibu-ibu dari Manyar Kartika, karena kita di sini tidak mempunyai masjid, punyanya di depan itu adalah gereja. Jadi kita dengan ibu-ibu Manyar Kartika yang di depan itu, kita ada majelis taklim 1 bulan 2 kali. Kemudian dari kita juga ada santunan untuk yatim, kira-kira 40 yatim, dan juga santunan untuk duafa 40 duafa. Selain itu kami juga mengadakan setiap Jumat kita berbagi. Kita namakan nasi berkah, berbagi sekitar 75 sampai 100 itu kita bagikan ke masjid-masjid, ke yayasan yatim, ke duafa, kemudian kadang dititipkan ke centelannya yang dikelola, centelan sembako yang dikelola oleh Ibu Umar. Jadi kita bagi-bagi, kita gilir kemana itu setiap Jumat. Selain itu, kalau muslimah, kegiatan muslimahnya sendiri dalam hal Al-Quran, di ruangan ini juga kami belajar membaca Al-Quran supaya bacaan kita lebih baik di bawah bimbingan Ibu Umar dan Mbak Farah. Mana Mbak Farah putrinya Ibu Umar. Jadi di bawah pimpinan bantuan binaan beliau berdua, kita di sini belajar membaca Al-Quran. Kemudian kalau bulan Ramadan, kita juga mengadakan taraweh bagi keluarga Manyarjo juga di sini di ruangan Balai RW. Ini kalau penuh, jadi di sini tarawehnya itu bukan hanya dewasa, dari mulai dari eyang-eyang, bapak ibu sampai ke cucu. Itu kalau penuh itu bisa 90. Jadi muat 90 di sini untuk taraweh pertama. Selain itu juga kita tadarusan juga di sini. Jadi ini ruangan ini sudah dipakai taraweh, tadarusan. Kemudian juga kita adakan kalau Ramadan itu pembagian sembako dan kemudian santunan untuk duafa. Pembagian kemana ya? Kita pilih ke mereka-mereka yang berhak mendapatkan. Jadi itu sepintas kegiatan ibu-ibu muslimah Manyarjo yang kalau majelis taklim sekali lagi kita gabung dengan ibu-ibu dari Manyar Kartika karena di masjid beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu yang pada hari ini tampil mengaji, jadi ibu-ibu yang sudah belajar mengaji di sini untuk membaca, menampilkan ke ibu-ibu bahwa ibu-ibu yang belajar mengaji pada hari Selasa dan Kamis, cara membacanya nanti akan saya ajarkan. Ya, kita mulai dari berdoa dulu ya. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
bisa menirukan, bisa menyimak bacaan ibu-ibu yang tampil mengaji. Menirukan boleh, menyimak boleh. Ya, kita mulai dari Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan di baris ke-1. Alama wa hakama, ra'afa wa rohama. Alama wa hakama, ra'afa wa rohama. Ghafara wa syakara, syahada wa majada. Ghafara wa syakara, syahada wa majada. Sama'a wa basara, adaba wa hadaqa. Sama'a wa basara, adaba wa hadaqa. Berikutnya 1, 2, 3. So'ada wa zalaqa, dhahara wa tabaqa, amala wa salaha, fakhara wa dhanaba, basyara wa nadara, dhalala wa mabana, azaza wa halama, syahaba wa syaqaba. Diperhatikan di sebelah sini dan sebelah sini antara sya dan tha harus dibedakan. Sekali lagi kita ulangi. 1, 2, 3. Azaza wa halama, syahaba wa syaqaba, kataba wa mabana, adaba wa mahana. Masya Allah. Sekarang kita ke Tilawati jilid 5. Ya. Ya. Kita mulai dari basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan di baris ke-1. Qaf sukun fas'alil ladzina yaqra'un. Qaf sukun fas'alil ladzina yaqra'un. Toh sukun lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ta sukun lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sekali lagi. Ta sukun lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ba sukun wa hum fihi mubalisun. Ba sukun wa hum fihi mublisun. Berikutnya 1, 2, 3. Jim sukun. Ya, ketika jim ya ada sukunnya dibaca jim ya. Jim sukun 1, 2, 3. Jim sukun wa kanu bi ayatina yajhadun. Dal sukun wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun. Hati-hati ada layar di sini dibaca panjang 6 ketuk. Sekali lagi 1, 2, 3. Dal sukun wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun. Jim sukun fa aghraqnahum ajma'in. Hati-hati ada ghain sukun, tidak boleh dipantulkan. Fa'aghraqnahum. Diulang dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Jim sukun fa aghraqnahum ajma'in. Qaf sukun auja ma'ahul malaikatu muqtarinin.
bacanya mendengung. Kuntum. Sekali lagi 1, 2, 3. Sukun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul Azim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bu Jelani yang saya cintai, ibu-ibu semua yang hadir, baik dari rombongan Masjid Nasional Al-Akbar maupun dari petugas RW 5 bukan kurang 1 dari Pemandan Jawa. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang mensyukuri nikmat karunia Allah, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan barokah bagi umur kita semua dan akan membuka pintu rezeki yang lebar, bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan ilmu yang kita peroleh terutama dari Ananda Fafa tadi, Farah, Bapak yang syuting ya, bermanfaat. Dan ilmu yang seperti ini memang perlu dibimbing untuk mendapatkan bacaan yang benar dan baik, sehingga tidak sekedar one week one use, tapi sekaligus diperbaiki dan dibenarkan makhrajnya, tanda-tanda baca yang ada dilatihkan tadi sangat bagus. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Tak lupa mari kita mohonkan supaya selalu tercurahkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga kita bisa keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kehadiran ini pertama saya awali dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, baik yang pengurus awards, grup Al-Ikhlas maupun pengurus pengajian rutin yang ada di sini atas selama ini partisipasinya secara aktif, terutama dalam kegiatan pengumpulan wakaf Al-Quran. Kita dalam kegiatan bulan Mei tahun lalu itu di atas kendaraan dari perjalanan Surabaya ke acara khataman di
untuk atau ya, Salam telah terkumpul 292 Al-Quran di atas bus, termasuk dari Al-Ikhlas. Saya lihat kemarin catatannya itu 64 teks tentang dari 292. Kemudian ditambah lagi kemarin seminggu yang lalu pada waktu saya berada di Pondok Tamis Indramayu menambah 5 dari Al-Ikhlas, berarti ya sudah itu tadi matematika itu ditambah ini itu lebih lagi. Dan saya ingin sampaikan bahwa wakaf Al-Quran yang Ibu berikan itu sangat bermanfaat. Karena buktinya bermanfaat sudah tersalurkan. Selama orang yang menggunakan Al-Quran itu membaca huruf demi huruf, maka jamaah yang menyumbang dari Al-Ikhlas semua mendapatkan pahala sama dengan orang yang membaca menggunakan Al-Quran tersebut. Jadi sudah tersalurkan 260. Sekarang tinggal masih ada stok, ada 40. Dan insya Allah saya mendengar tadi, terima kasih ada calon Ozer yang baru, dan Ozer yang baru kalau sudah istiqomah maka kita akan berikan hadiah Al-Quran sebagai tali asih untuk memberikan motivasi di dalam mengistiqomahkan bacaan Al-Quran yang istimewanya diikuti dengan tilawah, diikuti dengan terjemah, diikuti dengan tadabbur, diikuti dengan terpahami, dan diikuti dengan teramalkan. Nah, teramalkannya ini di dalam mengamalkan ayat Al-Quran yang kita baca, kita merujuk kepada satu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan al-imanu qaulun wa fi'lun wa huwa idza yazidu wa yanqus. Hai umatku, kata Rasulullah, imanmu itu terdiri dari perkataan dan sikap perilaku. Dengan perkataan bisa yazidu, bisa yanqus. Artinya dengan ucapan kita kalau tidak tersaring justru akan menurunkan derajat keimanan kita, mungkin kembali kepada taraf muslim, atau naik sedikit menjadi mukmin, atau naik sedikit lagi menjadi muhsin, atau naik lagi menjadi mukhlis, dan terakhir menjadi muttaqin yang diberi label oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan melalui award ini kita semua tekun membacanya, paham maknanya, lalu kita berniat, ya Allah, beri saya pinjaman umur, aku akan amalkan apa ayat yang kubaca setiap hari 2 halaman. Allahumma. Insya Allah itu yang akan mengantarkan kita la'allakum tattaqun. Jadi kalau tadi Rasulullah mengatakan qaulun wa fi'lun, perkataan kita, ucapan kita, perilaku kita itu bisa menambah, bisa mengurangi. Nah, lebih baik kita ambil yang ditambah apa yang dikurangi? Tentu kita pilih yang ditambah. Nah, ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Itu ternyata Allah ini sangat efektif, efisien untuk meningkatkan ketakwaan itu. Kenapa? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kita harapkan pada waktu membaca jangan hanya tergesa-gesa seperti bacaannya Mbak Farah tadi bagus. Jangan sampai dikejar mau setor holas tapi tidak benar lagi makhrajnya, tidak benar lagi terjemahnya, tidak paham apa yang dibaca. Karena baru bisa meningkatkan la'allakum tattaqun manakala apa yang kita baca itu membawa kepada wajilat qulub. Ada getaran di hati. Yang dibaca itu menggetarkan hati kita. Makanya Rasulullah mengatakan, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat wa salatil jasadu kullu, idza fasadat wa fasadatil jasadu kullu. Getaran waktu kita membaca Al-Quran mempengaruhi kulit kita, the cells kita. Maka pengaruhnya bergetar hati ini berarti semakin taqarrub ilallah. Apapun yang kita baca hari itu
Tugasnya mungkin surat Al-An'am ayat 1 sampai 24 atau ayat Al-Baqarah ayat 2 sampai sekian. Tapi apapun yang kita baca, getaran jiwa mengingat kepada Allah, itulah yang bermanfaat. Jadi saya minta sekali lagi, tolong kita menjaga diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri, supaya tidak tersesat-sesat. Bacalah dengan benar, karena di situ digunakan alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jangan sampai kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sayur lodehnya sudah mendidih. Itu berarti tidak ada kaitan antara yang kita baca dengan yang kita baca tadi kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa ingat sayur lodeh? Ini yang hilang, wajilat qulubuhum. Jadi kalau kita betul-betul mau mempertahankan iman dengan fi'lun wa qaulun, itu kita latih sedikit demi sedikit. Bunda tidak mengatakan itu salah, tapi kesalahannya perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya? Kalau ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Terima kasih Mbak Bara sudah mengajarkan. Jadi melalui pembelajaran ini, insya Allah kita akan sampai pada tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita melalui tilawah kita, melalui terjemah kita, melalui tadabbur kita, melalui terpahamkan dan insya Allah teramal. Ada namanya wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imanan. Nah ini waktu sudah bergetar hati mengingat Allah, harus sadar iman. Bagaimana kalau imannya bertambah, musliminnya baik. Terima kasih Bu Jelani, di sini adalah santunan setiap hari Jumat perlu dicontoh ini barokah ya, Jumat barokah. Itu teramalkan namanya. Masa kita baca bolak-balik waktu zakat tapi tidak dikeluarkan zakatnya? Kalau seperti ini takrahu al-tabi'u secara terpaksa atau dengan sukarela, itu sudah dilaksanakan karena sudah diikuti dengan perilaku setiap Jumat ada Jumat barokah. Apa yang dibaca menggetarkan hati kita, dan apa yang dibaca menambah kadar dari keimanan kita. Salah satu tolong ukurnya adalah mengambil sedikit dari harta untuk menyenangkan dan meringankan beban orang lain, sekaligus membersihkan hati kita. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kalau ambil hartanya orang yang mampu, itu tentu orang yang berhak mendapatkan harap-harap itu. Dan pada saat diberikan, itulah gunanya sama rasa antara orang yang punya dengan orang yang tidak punya. Disitulah proses terjadinya peningkatan iman dari muslim sekedar baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menuju kepada muhsin, menuju kepada mukhlis, dan menuju kepada muttaqin, insyaallah. Khusus untuk baca Al-Quran, Ibu tahu namanya ruqyah? Tahu? Tidak usah ruqyah. Awal saja. Kenapa saya katakan? Coba Ibu buka Sahih Muslim, urutan hadis ayat yang urutan nomor hadis 2108. Kalau Ibu buka Sahih Bukhari, itu di urutan hadis 5023. 5023. Hadis itu diriwayatkan oleh Salim, An Salim. Salim terima dari siapa? An Abidi, dari bapaknya. Bapaknya Salim itu sahabat Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah ini mengatakan, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terima dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit ilustrasi. Pernah kita bertemu langsung dengan Bangun Samudra. Dia mengatakan alasannya mengapa dia jadi malas, karena dia yakin betul referensi, point of reference dari ayat yang dibaca dan hadis yang dibaca itu tidak salah alamat, bukan lagunya Tinting, alamat yang salah. Betul-betul an, di mana dia katakan bahwa itu tidak ditemukan di dalam mempelajari atau mempedomani kitab-kitab yang lain.
sehingga ada kemungkinan menjadi gaib, ya kan? Bahkan mungkin menjadi al-kadzab. Mudah-mudahan tidak. Jadi hadis yang kita akan jadikan sebagai penutup ini itu hadis yang sahih. Dua kitab besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua memuat hadis itu. Bunyinya sebagai berikut: Innal baita la yattasimu ala ahlihi. Yaqulu malaikatu wa yaqulu syayatin wa yaqulu khairan fi an aqula la ilaha illallah wa yuqra'ul Qur'an. Panjangnya. Innal baita artinya sesungguhnya rumahmu, rumahku, rumah ibu-ibu, nawiru buyutakum bisholati wa qira'atil Qur'an. Beri cahaya rumahmu, bukan beton, bukan neon, tapi diberi cahaya apa? Nawiru buyutakum bisholati wa qira'atil Qur'an. Awas menang. Beri cahaya rumahmu dengan rajin baca Al-Quran di dalamnya dan rajin melaksanakan sholat. Jadi sesekali kalau pergi berjamaah ke masjid, sesekali berjamaah di rumah juga, supaya cahayanya jangan diambil masjid semua. Tadi saya mengatakan tidak usah rukyah. Saya pernah belajar rukyah, sebenarnya tidak belajar, tapi saya membantu berukyah yang di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jalani beliau itu sangat mendukung adanya waktu beliau jadi direktur di sana. Itu bagaimana supaya rukyah itu ditumbuh suburkan supaya orang tidak takut sama setan. Kami ada klien di tempat tunda family counselor, itu tiba-tiba istrinya tidak bisa miring, tidak bisa tengkurap, tidak bisa apa, matanya kedap-kedip begini, tidak bisa makan sudah 3 hari. Saya kontak dulu, kalau dipelajari di motifnya, dari segi psikologinya, dari segi sosiologinya, dari segi agamanya, kita mengambil solusi sementara bahwa ini ada sesuatu. Jadi saya calling Bu Halimah, Bu Halimah, saya katakan, ada kita punya kerjaan berarti mau sama-sama dengan mereka. Ya Bu, tidak apa-apa. Saya jelaskan kriterianya, apa yang dia lakukan. Baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai akhir. Dengan menyiapkan air 1 ember, dikasih daun bidara di tengahnya. Tapi harus ikhlas membacanya. Inilah dari kaitan wajilat qulubuhum. Hati saja bergerak, hati saja bergetar kalau membaca Al-Quran, apalagi air ciptaan Allah. Jadi kalau ibu mau meruqyah, baca surat Al-Baqarah. Siapkan air, mau botol, mau ember, mau apa. Kalau punya daun bidara, kalau tidak punya bisa ambil di rumahnya mudah. Saya punya pohonnya. Baca dari ayat 1 sampai selesai. Syukur kalau ditambah 3 trio gula. Sesudah itu akhirnya kita bawa rumahnya, wah rumahnya kayak gedung modelnya. Tapi bisa juga. Masya Allah, tidak bayangkan ibu, tidak makan 3 hari, tidak gerak 3 hari, tapi kelihatannya itu dia sangat fit, kuat. Dari mana itu kekuatannya? Kita baru datang, ya Allah kita sudah dilempar bangkal. Tahulah dia kalau yang dulu malaika, yang dulu syayatin. Kita datang pasti setannya pergi. Supaya kita tidak jadi datang, ya kita dilempar. Subhanallah. 2 kali kita datangi semut total. Di jendela ada, di pintu ada, di tempat tidur ada, di mana ada. Karena memang berkomunikasi dengan setan. Di samping berkomunikasi dengan setan, lupa dia awatch, lupa one week one juice, tambah masuk dia. Jadi berkurang. Apa kuncinya? Ayatul Quran. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, akan dibantu oleh Allah untuk mengeluarkannya. Jadi bukan kita, Allah yang mengeluarkan. Kalau Allah yang menghendaki pun, saya pun.
Jadi berbahagialah ibu yang ikut award. Mudah-mudahan rumah ibu-ibu semua selalu jembar, selalu bercahaya, selalu nyaman. Bagaimana rumah yang barokah? Rumah yang nyaman. Keluar cari rezeki halal thayyibah, stres di luar, ngamuk di luar, mangkol di luar. Begitu masuk ke rumah yang barokah, hilang semua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang semua stres. Itulah rumah yang barokah. Kenapa kok bisa begitu? Karena dibaca Al-Quran. Ayat Qur'an Quran. Bukan bunda yang mengatakan innal baita la yattasi'u. Rumah itu akan jadi jembar. Kalau ada orang bekerja, pulangnya jam 3, sengaja mencari-cari pekerjaan, mampir di warkop, mampir di ini, supaya bisa tiba di rumah jam 20 malam. Itu namanya rumahnya tidak barokah. Bisa mampir di rumah rukyah. Tapi dia dirukyah tiap hari. Kalau yang punya Rasulul Bait itu memang tidak dekat dengan Al-Quran. Makanya tadi di surat Al-Anfal ayat 2 kaitannya itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Gitu ya Bu ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan, tidak sekedar hanya menggerakkan hati, tapi bertambah iman kita dengan membaca Al-Quran. Apa bisa diukur? Ya bisa lah. Kalau perasaan itu nyaman setelah baca Al-Quran, ya berarti bertambah. Tapi kalau suami mengatakan, aku sih bolak-balik tiap hari baca, ya enggak bosan tak baca. Yang khusus itu turun itu, jangan dibiarkan. Kalau itu dibiarkan, astagfirullahaladzim. Saya tutup dengan satu klien, saya tidak sebut namanya. Dia setelah dewasa, usia 50, kaya raya, tiap tahun umroh. Kemarin dia baru pulang umroh, hari Jumat malam, sampai di rumah, anaknya sudah mondok. Di mana ke kantor polisi. Apa yang dilakukan anaknya selama bapak ibunya umroh? Ternyata dia judi, dia pinjam online, akhirnya polisi turun tangan. Kita tidak bisa melihat bahwa kok bisa ya bapak ibunya umroh, kok anaknya begitu. Ya telusuri, because motifnya bagaimana? Ternyata pertama yang kita temukan tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyaitan wa jannibni minasyaitan wa jannibni minasyaitan. Tidak mengucapkan saya berlindung diri kepada syaitan, saya tidak mengatakan supaya rezeki ini dilindungi oleh syaitan, tidak membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dilanjutkan lagi, sehari-harinya rumah itu memang hanya dengan keenakan hedonis. Mengapa kok tiba-tiba dia umrah? Itu adalah satu tingkatan perilaku yang untuk mengikuti keterlambatannya yang lalu. Tapi yang menumbuhkan karakter anak ini itu sehari-hari, mulai dari bertemunya sperma dan ovum sampai kepada selama di dalam kandungan, sampai di dalam pertumbuhan usia dini, usia sekolah, usia remaja, usia dewasa awal, usia remaja, dewasa akhir, itu tidak diwarnai dengan idza tuliyat ayat. Jika dibacakan ayat-ayatnya, zadatkum iman, tidak ada. Bahkan bapaknya sendiri yang baru pulang umroh itu pun terjebak dengan gerak, sehingga harta yang begitu banyak itu, saya tidak menyebutkan namanya, ya ditulis semua dilelang. Nah inilah pentingnya kaitan antara sebelum dan sesudahnya. Apa yang ibu-ibu geluti di awards, alhamdulillah. Setiap hari kata ketuanya tadi tidak sekedar dibaca, tapi betul-betul dipahami. Sehingga rumah kita ini dindingnya, pintunya, semua barokah. Kenapa kok barokah? Oh malaikatnya di dalam semua. Loh kok saya tidak lihat? Nah kalau ibu lihat ibu takut. Karena malaikat menguasai rumah itu, setannya pergi. Wa yajrus syayatin. Karena malaikat banyak, setan pergi, yang dulu khairan,
Berkumpullah kebajikan demi kebajikan di dalam rumah ini. Mudah-mudahan itu yang kita rasakan. Ya. Terakhir betulan ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Darda. Orang-orang yang berseragam gunung coklat muda dengan batik hijau itu perlu diiring dulu, Cik. Teman saya lama ini Bu Cik. Sejak tahun 2000 ya Bu Cik. Secara rutin tahun 2000 di kali kelas. Saya lupa, kita sama-sama juga berangkat haji. Sama Dokter Budi. Iya. Jadi hadis ini itu menjelaskan bahwa orang yang rajin baca Al-Quran itu perlu diiringi. Kenapa? Kok iri? Iri itu kan tidak baik. Jangan salah paham. Di dalam diri setiap manusia ada 4 sifat. Ada rububiyah, ada syaitaniyah, ada bahimiyah, ada subuhiyah. Nah iri itu masuk di yang kedua, kelompok kedua, syaitaniyah. Tapi iri yang positif mengatakan, kenapa itu bisa baca Al-Quran, kok aku enggak? Nah itu iri yang baik. Tapi kalau iri yang tidak baik, apa skonyo? Ini kalau ketanggaan jalan. Nah itu iri yang tidak baik. Tapi semua orang punya. Cuma ada yang bisa mengembangkan ke arah positif, ada yang membiarkan dia ke arah negatif. Sehingga iri yang dijelaskan oleh Rasulullah bukan iri yang tidak baik. Ini turun terus, sudah turun sekalian. Yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah iri yang baik. Itu umurnya sudah 80 tahun, kok masih rajin ya pengajian? Masa aku masih 60 tahun, kok nggak rajin? Nah itu iri yang baik. Iri yang baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, la hasada illa fisnatain. Dilarang orang iri kecuali 2 masalah. Boleh iri? Ya Bu ya. Yang pertama, rajulun atau wa'ul Qur'anan wa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang boleh diiringi pertama adalah seseorang yang diberi kemampuan tilawah, kemampuan memahami, kemampuan tadabbur, kemampuan menerjemahkan dan mengajarkan pada orang lain. Jangan lupa satu itu, mengajarkan. Jangan tunggu khatam lalu mengajar kepada orang lain. Jangan tunggu pintar baru mengajar pada orang lain. Baliwan ini baru ayat. Begitu tahu satu huruf, ajar kamu. Nun, sudah ngajar itu namanya. Ya kan? Kalau ditunggu khatam 30 juz baru mau mengajar, ya kapan ya kalau cepat? Kalau enggak, ini ada yang saya suruh pelajari nun, sini tak ajari nun, ya sudah masuk ustad itu namanya. Ustad. Jadi yang dimaksudkan di situ bahwa yaqumu bihi ana al-laili wa an-nahar, tidak hanya untuk mengkonsumsi dirinya, tapi ditransfer kepada orang lain. Itu baru diiringi. Kalau disimpan di lemari, nanti dikeluarkan wapi, licin, Al-Qurannya itu pakai casing licin, ya kan nggak pernah pegang. Tapi ini sampai lungsek, kalau perlu sampai robek, ya. Tapi yang dipahami itu tidak ditunggu banyak-banyak, langsung terima kasih Mbak Farah sudah menimba ilmu dan mengedarkan ilmu itu kepada orang lain. Mudah-mudahan manfaat itu menimba itu. Nah, kalau yang kedua, nah ini bagian yang menjelani. Rajulun atahu malan bahwa yunfiqu ana alaihi wa ana antumul mu'minun haqqan. Seseorang yang diberi nyincip aja harta finansial, tapi itu bukan untuk dirinya sendiri. Yastalu juga anil anfal. Mereka bertanya apa yang disedekahkan. Kalau yang kau sedekahkan itu sudah keluar untuk kebutuhanmu, lebih dari kebutuhanmu, itu sudah berhak sedekah di sana. Makanya fungsinya orang beramal, bersedekah
khud min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan sikap bakhil, membersihkan harta supaya tetap halalan thayyib. Saya senang banget membaca tadabbur yang Bu Lena 2 minggu lalu itu yang menjelaskan surat Al-Hajj ayat 47 bahwa apa sih yang diampuni di dunia ini? Satu hari indallahi inna yawman indallahi kamasali alfin sanatin. Satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun. Jadi kalau ada orang yang hidup 100 tahun itu cuma 2,5 jam di sisi Allah. Kenapa kita sia-siakan? Saya sudah dipinjami 76 tahun. Masih ingin menyia-nyiakannya? Padahal kita tidak tahu kapan berakhir. Mudah-mudahan barokah. Mari kita gunakan pinjaman Allah supaya kita sampai di hadapan Allah nanti ada yang dilaporkan yang membuat wujuh Anda bisa jadi putih bersih, jangan jadi aswad. Nanti muka kita jadi kelam. Karena apa? Usia yang 70, usia 80, usia 50 tidak digunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya melihat wajah ceria yang ada di depan saya ini, semua barokah umurnya, semua barokah hartanya. Karena kenapa? Yang umurnya digunakan baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan ilmu yang didapat dia transfer kepada orang lain. Kemudian yang kedua, diberi karunia harta oleh Allah, lalu harta itu digunakan untuk menyenangkan orang yang membutuhkan dan tidak menutup kemungkinan kebutuhan semua sudah terpenuhi. Jadi, wabadawi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau kita punya harta, jangan lupa persiapkan kebutuhan dulu. Sudah ada mie goreng, sudah ada air mineral, sudah ada bayar listrik, sudah sudah bisa dikalkulasi keluar untuk sedekah. Untuk apa? Membersihkan hati kita, membersihkan harta kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.